Cawan Kepemimpinan Kristiani. Renungan diinspirasi dari Injil Suci menurut Matius bab 20 ayat 17 sampai 28. Ketika Yesus dalam perjalanan ke Yerusalem, Ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Dan mereka akan menjatuhi hukuman mati kepadanya. Mereka akan menyerahkan Dia kepada bangsa-bangsa lain, supaya Ia diolok-olok, dicambuk, dan disalibkan. Tetapi pada hari ketiga, Ia akan dibangkitkan." Kemudian datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus. Lalu ia sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Nyatakanlah supaya kedua anakku ini duduk di dalam kerajaan-Mu, seorang di sebelah kanan-Mu dan seorang lagi di sebelah kiri-Mu." Namun Yesus menjawab, katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu minum dari cawan yang akan kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Tempat itu akan diberikan kepada orang-orang yang ditentukan oleh Bapakku." Mendengar hal itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Yesus memanggil mereka, lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa bertindak sebagai tuan atas rakyatnya, dan para pembesarnya bertindak sewenang-wenang atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Siapa saja yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Siapa saja yang ingin menjadi yang pertama di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam Injil hari ini, Yesus menanggapi kekecewaan para murid yang tersinggung oleh permintaan Yakobus dan Yohanes. Peristiwa ini menunjukkan bahwa bahkan murid terdekat Yesus pun masih membawa ambisi untuk dihormati dan dianggap besar. Namun Yesus tidak menegur mereka dengan kemarahan. Ia memanfaatkan momen itu untuk mengajarkan inti kepemimpinan Kristiani. Yesus mengontraskan cara dunia memandang kekuasaan dengan cara Allah memandang kebesaran. Dunia menganggap pemimpin sebagai sosok yang memerintah dan dilayani. Tetapi Yesus membalikkan logika itu. Dalam kerajaan Allah, yang terbesar adalah mereka yang bersedia menjadi pelayan. Yang pertama adalah mereka yang rela mengambil tempat
paling rendah. Kebesaran tidak ditentukan oleh jabatan, tetapi oleh kerelaan hati untuk mengasihi dan melayani tanpa pamrih. Setiap tindakan Yesus, merendahkan diri, menyentuh yang hina, menguatkan yang jatuh, hingga menyerahkan nyawanya, bukan pencitraan, melainkan itulah jati dirinya sebagai pelayan. Itulah sebabnya ia berkata bahwa Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan memberikan nyawanya sebagai tebusan. Pelayanan bagi Yesus bukan sekedar tindakan, tetapi identitas. Ia mengajak para muridnya untuk memiliki hati yang sama. Melayani bukan karena dilihat orang, tetap setia meski tidak dihargai, dan melayani karena itu panggilan. Saya teringat pada teman saya, Adisti, seorang manajer senior yang memimpin tim yang sebagian besar beranggotakan orang-orang muda dengan karakter yang sering membuat luka di hatinya dengan sikap mereka. Kesombongan, prasangka buruk, dan sikap defensif. Ia kerap dihormati karena jabatan, tetapi tidak dihargai sebagai manusia. Namun Adisti memilih untuk tetap melayani timnya. Ia memilih diam bukan karena lemah, tetapi untuk menjaga hati dan menapaki jalan pengorbanan seperti yang diteladankan Yesus. Ia memilih untuk, tanda kutip, meminum cawan yang tersaji di depannya setiap hari. Pertanyaannya, apakah saya berani meminum cawan itu dalam hidup saya? Marilah kita berdoa. Tuhan, bimbing aku meneladanimu, rela melayani, rendah hati, setia dalam tugas, dan penuh kasih. Amin.